Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyatul Islami, tahiyyatul ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, hayya bina nashkurullaha ta'ala qad a'tana ni'matan kathiratan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Thaniyan, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa rasulina wa qudwatina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati qad hamalana min adh-dhulumati ila an-nur. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Al-ayat surah Al-Azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa kembali bangun dari tidur lagi. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Agung kita, junjungan kita, Rasul kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah ini, dan tidak ada nabi maupun rasul setelahnya. Saya akan membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat pun berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Allah pun berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Saya ingin bercerita tentang sebuah kisah pada zaman kekhilafahan Islamiyah yang pada saat itu dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dari dahulu hingga sekarang ada sebuah peribahasa yang berbunyi serigala berbulu domba, bahwasanya pada saat kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, peribahasa itu tidak dapat digunakan karena pada saat itu ada sebuah kisah tentang 30 serigala yang bersama-sama dengan seorang penggembala yang sedang menggembala domba-dombanya. Pada wajarnya seharusnya serigala-serigala itu bakal memakan para domba-domba itu. Akan tetapi pada saat itu mereka malah menjaga domba-domba itu. Dan ada seseorang yang bertanya, mengapa serigala-serigala itu tidak memakan domba-domba itu? Dan pengembala itu pun menjawab, karena ketika seorang kepalanya baik, maka tidak akan ada masalah dengan itu. Yang dimaksud kepala itu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika seseorang yang soleh memimpin, maka alam dan sekitarnya pun akan ikut merasakan kebahagiaan dan menjadi baik pula. Dan kemudian pada suatu malam, serigala-serigala itu memakan para domba-domba, dan sang pengembala itu pun berkata,
sepertinya orang soleh itu telah wafat. Yang dimaksud orang soleh itu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan benar saja bahwasanya pada malam itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah wafat. Bahwasanya ketika seseorang yang soleh dan dekat dengan Allah, maka sekitarnya pun akan terkena imbasnya. Dan ketika ada seseorang yang buruk, maka sekitarnya pun akan terkena imbasnya. Kenapa saya menceritakan sebuah kisah ini? Karena saya mengutip dari ayat ini bahwasanya Allah memberitahukan untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan menurut penafsiran saya bahwasanya di sini malaikat tidak setuju akan keputusan yang Allah buat itu. Dari cerita yang tadi bahwasanya keputusan yang Allah buat itu sangat-sangat benar. Karena dengan buktinya seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mampu memimpin para manusia dengan baik, sehingga alam dan sekitarnya pun merasakan kebaikan dari kebijaksanaan dan setiap perbuatan yang beliau lakukan. Dan ternyata Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu pun adalah keturunan dari seorang Khulafaur Rasyidin yang bernama Umar bin Khattab. Tidak perlu dipertanyakan lagi seperti apa kehebatan, kebijaksanaan, kesederhanaan, dan kepemimpinannya pada zaman itu. Bahkan ketika itu Khalifah Umar bin Khattab belusukan, beliau pergi ke desa-desa, beliau pergi ke pemukiman-pemukiman untuk memastikan agar tidak ada rakyatnya yang kelaparan lagi. Bahwasanya ketika seorang manusia yang baik, yang soleh, yang dekat dengan Allah memimpin, maka para rakyatnya pun tidak akan merasa kelaparan. Tapi mengapa orang kafir dilarang untuk memimpin? Mengapa kita dilarang untuk memilih orang kafir untuk memimpin dan mendahulukan orang Islam? Karena sudah banyak terbukti bahwasanya ketika seseorang manusia yang dekat dengan Allah, maka dia pun akan memperlakukan orang-orang yang di bawahnya dengan sangat baik. Dan menurut dari ayat di atas itu, keputusan yang Allah berikan itu sudah sangat-sangat benar, bahwasanya menjadikan para manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk memimpin di muka bumi ini. Karena para manusia pun sangat-sangat menghormati alam, sangat-sangat menyayangi para binatang, dan juga sangat mencintai para manusia-manusia lainnya. Mungkin sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.